Ini kembali lagi terjadi bahwasanya ada ratusan perguruan tinggi swasta itu yang terancam akan ditutup karena tidak sesuai dengan ekspektasi atau tidak sesuai dengan aturan Kemendikbudristek. Nah, apa sebenarnya yang menyebabkan kenapa ratusan perguruan tinggi swasta itu terancam akan ditutup? Mau tahu informasinya seperti apa? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Bapak Ibu, di channel saya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan biasakan juga untuk menonton video-video saya secara full, biar nanti informasi yang ada di dalam video ini Bapak Ibu itu tidak mendapatkannya setengah-setengah, ya. Dan jika berkenan, Bapak Ibu juga bisa mendukung channel ini dengan melalui tombol super thanks-nya. Nah, kali ini Bapak Ibu ada informasi yang menarik, ya, di mana Kemendikbudristek itu menunggu informasi atau terkait dengan adanya informasi penutupan, ya, sekitar 110 kalau nggak salah perguruan tinggi swasta yang ditunggu hingga nanti 2024 ini, gitu. Ya, jadi sebenarnya kejadian ini itu per 2024 kalau nggak salah Juni apa Juli 2024 itu. Jadi ada ratusan PTS yang diberi waktu itu hingga Agustus kalau nggak salah 2024 ini untuk mengajukan akreditasi di Ban Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, ya, atau Ban PT. Nah, di mana hingga saat ini itu tercatat 110 perguruan tinggi swasta itu di wilayah tertentu, ya. Itu di wilayah Jakarta itu belum terakreditasi. Nah, ini yang menjadi yang menjadi perhatian khusus juga ini, bahwa untuk masyarakat maupun untuk Kemendikbudristek, ya, apa yang menyebabkan kenapa 110 perguruan tinggi ini enggan mungkin, atau saya nggak tahu, ya, apakah mereka mau mengurus akreditasi apa enggak gitu. Nah, sayangnya kalau nanti tidak mengurus akreditasi itu, yang akan menjadi korban ya mahasiswanya, ya, apalagi kalau mereka sudah menjelang mau lulus gitu, ya, gitu, ya. Nah, kami bersama sebenarnya Kemendikbudristek itu, ya, bersama dengan Kemendikbudristek itu bersama dengan Ban PT itu sudah mendorong sebenarnya 110 perguruan tinggi swasta ini agar segera mengajukan akreditasi untuk institusinya. Nah, kata Ketua Lembaga Layanan Perguruan Tinggi, ya, Pendidikan Tinggi LLDikti, ya, di wilayah 3. Nah, dalam diskusi di salah satu media gitu. Nah, menurut Kepala LLDikti, akreditasi ini wajib untuk seluruh perguruan tinggi, negeri maupun swasta. Nah, kewajiban itu tertuang di dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, ya, nomor 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi yang ditetapkan tanggal 16 Agustus 2023 dan diberlakukan per 18 September 2023. Nah, salah satu pasalnya memberikan tenggat waktu kepada perguruan tinggi untuk mengajukan akreditasi paling lambat 1 tahun sejak Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 ini diberlakukan. Nah, jika ketentuan ini diabaikan, maka izin operasi perguruan tinggi itu dibekukan atau alias dicabut. Nah, itu ini yang menjadi concern, ya, untuk semua perguruan tinggi. Sebenarnya para dosen-dosen yang berada di penjaminan mutu itu sudah paham terkait dengan informasi ini, apalagi kalau mereka membaca terkait dengan peraturan Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 itu, ya, yang ada di penjaminan mutu itu. Nah, kemudian Kemendikbudristek itu juga dan juga Ban PT itu melihat bahwa PTS-PTS ini hanya fokus pada program studinya. Jadi mereka itu hanya fokus dalam akreditasi program studinya, tidak fokus kepada akreditasi institusinya. Di mana akreditasi institusi itu sebenarnya jauh lebih penting dibandingkan, ya, bukan berarti soal pembanding-bandingan, ya, tetapi jauh lebih penting karena akreditasi institusi itu kemudian nanti akan dipakai oleh
mahasiswa-mahasiswa yang sudah lulus di universitas tersebut atau di institusi tersebut untuk dijadikan sebagai modal untuk melamar pekerjaan. Nah, jadi dari 110 perguruan tinggi swasta yang belum terakreditasi ini, prodinya sudah terakreditasi. Nah, padahal ketentuan Permendikbudristek nomor 53 tahun 2024 itu, yang diakreditasi itu bukan hanya prodinya, tetapi juga institusinya, gitu. Nah, selain itu, masih juga terdapat sebenarnya ratusan PTS yang belum terakreditasi. Nah, itu disebabkan karena penjaminan mutu di internal perguruan tinggi masing-masing ini belum jalan. Nah, oleh karena itu ya, LLDikti itu sendiri terus intensif mendorong dan memberikan pendampingan berupa bimbingan teknis untuk pengajuan ke akreditasi BAN PT gitu ya. Kemudian juga melakukan sosialisasi yang sudah dilakukan dari masing-masing PTS. Itu sebenarnya sudah menjadi sebenarnya konsekuensi kita ya untuk mengajukan akreditasi hingga batas waktu yang sudah ditetapkan. Seperti itu. Nah, di sisi yang lain, jumlah PTS yang terakreditasi unggul ya di wilayah LLDikti 3 itu mengalami peningkatan. Angkanya cukup tinggi, yang mengingat dari 55 PTS Indonesia terakreditasi unggul, 19 diantaranya itu ada di Jakarta. Nah, sebagai informasi, BAN PT itu telah mengeluarkan surat edaran Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 yang intinya sebagai berikut. Yang pertama itu, seluruh proses akreditasi itu termasuk pemantauan dan evaluasi peningkatan akreditasi atau PEPA, konversi peringkat akreditasi, dan penyetaraan sertifikat akreditasi internasional program studi masih dilakukan dengan instrumen lama, yaitu tanggal 16 Agustus 2025. Kemudian batas akhir atau cut-off pengajuan proses akreditasi dengan instrumen lama itu sampai dengan pada tanggal 31 Desember 2024. Yang ketiga itu, BAN PT itu akan menyelesaikan instrumen dan sistem akreditasi baru paling lambat tanggal 31 Desember 2024. Nah, sosialisasi instrumen baru ini akan dilaksanakan pada 1 Januari hingga 16 Agustus 2025, di mana instrumen akreditasi baru ini akan berlaku efektif pada 18 Agustus 2025. Jadi kita akan menunggu ini instrumen yang terbaru terkait dengan akreditasi ya per Januari 2025 hingga 16 Agustus 2025. Tetapi bukan berarti institusi kita atau universitas kita yang belum terakreditasi kita harus menunggu ini pedoman barunya. Enggak, tetapi tetap kita harus mengurus akreditasinya. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Nanti bisa kita ketemu pada video-video berikutnya. Terima kasih, saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.